mikro ekspresi. Gimana sih Pak ekspresi dari Insanu sendiri setelah melakukan klarifikasi permintaan? Apa itu termasuk ekspresi yang tulus dari seorang yang melakukan? Oh, sorry, sorry gimana Mbak? Suara yang terakhir agak nggak jelas gimana? Apa itu termasuk permintaan maaf yang tulus dari seorang Insanu atau Oh, memang adanya kepercayaan? ya, kalau kita lihat terus kemudian memperhatikan dari yang disampaikan sama Mas Insan, jadi eh, ada sebenarnya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian ya. Jadi seseorang itu bisa dikategorikan menyampaikan permintaan maafnya tulus itu ketika yang pertama dia satu memang dari dianya sendiri menyampaikan saya Dodi misalnya gitu ya atau saya Paijo gitu ya. Mau menyampaikan permintaan maaf saya mau ngomong nih buat siapa nih Sinta gitu ya. Sinta jadi direct dia ke siapa gitu kan itu yang satu. Yang kedua, hal apa yang kemudian menjadi apa? Menjadi masalah atau menjadi titik yang kemudian dimohonkan maafnya. Jadi case-nya apa gitu ya. Case-nya pun bisa jadi kalau dia benar-benar sampaikan ungkapkan secara tulus, artinya ketika dia ungkapkan misalnya saya kemarin janji jemput kamu pada tanggal sekian, tapi kemudian saya belum tepati janji itu karena saya datangnya terlambat gitu. Nah, karena keterlambatan itu yang membuat kamu jadi kecewa, kamu jadi marah, kamu jadi sebel, atau kamu jadi nggak mau ketemu sama saya, gitu kan ya. Jadi untuk itu saya minta maaf karena gitu kan ya, karena itu yang membuat kamu jadi kecewa, gitu. Itu fasenya. Jadi tiga kondisi itu yang paling nggak perlu dipenuhi untuk bisa menyampaikan permintaan maaf. Dan yang terjadinya juga bisa jadi perlu lebih spesifik terkait dengan apa yang mau disampaikan. Seperti itu, Mbak. Nah, Oke, kalau kita lihat bisa nggak sih membedakan antara permintaan yang tulus hmm, dengan yang memang terpaksa atau dipaksa dengan keadaan? hmm. Jadi kan permintaan maaf Maksudnya ini kan gimana? datang dari mama ya, dari istri ya, bukan dari pribadi. Gimana tuh, Bang? Sorry, I don't get it. Maksudnya permintaan maaf ini kamu kamu saya minta bikin permintaan maaf gitu kah? Atau Iya, 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 bagaimana? permintaan maaf. Betul, permintaan maaf yang disampaikan sama Insan Nurul ini kan adalah salah satu dua syarat yang harus Insanul lakukan atas permintaan Mawa. Jadi permintaan maaf ini dilakukan, dibuat karena permintaan gitu loh. Hmm. Sedangkan ini kan masalahnya udah cukup satu Indonesia Raya, masalah perpoligamian ini kan sudah cukup besar ya gitu. Kenapa nggak dari awal dilakukan itu gitu? Dan yang pertanyaan saya adalah itu, tulus kah? Bisa nggak dibedakan antara tulus atau tidak? Atau karena terpaksaan? Jadi konteks tulusnya kemudian gitu ya. Kalau bicara tulusnya itu orang melakukan sesuatu tidak hanya permintaan maaf tapi apapun misalnya. Saya muji Mas Leon gitu atau Mbak Gita gitu. Mbak, saya suka sama cara Mbak ketika Mbak menanyakan pertanyaannya langsung dalam interview hari ini ya karena caranya kemudian spesifik gitu ya caranya terus kemudian mengidentifikasinya kalimatnya begitu jelas sehingga memudahkan saya untuk menjawab pertanyaan itu nah itu misalnya gitu. Jadi it has to be very specific yang kedua it has to be right on time gitu maafin misalnya saya karena yang salahnya apa ya yang 3 tahun yang lalu itu loh nah itu kan satu yang sudah apa not on the spot atau not on the real time gitu ya. Ya. Terus tidak kemudian juga misalnya case-nya apa gitu ya. Dan kemudian apa lagi? Hal apa yang kemudian dia mau lakukan gitu. Untuk bisa memperbaiki situasi atau kondisi yang kemudian terjadi itu. Upaya apa yang kemudian dia lakukan dan buktikan bahwa dia ada upaya untuk menuju ke arah yang lebih baik. Nah, itu yang dasar-dasar bahwa seseorang itu menyampaikan itu secara tulus gitu. Mau dia pujian kah, mau dia permintaan maaf atau apapun itu. Kira-kira seperti itu, Mas. Oke, kalau Pak, dari guratan ekspresi Ya, kan Hah? Bang sebagai pakar mikroekspresi nih Bang.
dari Ya, guratan itu sendiri, guratan sedih, saya lihat kan ada guratan di mana mata itu seperti nanar melihat gitu kan. Itu terbacanya seperti apa sih, Bang? ya, nah, ya, jadi ini ya. Kalau saya ngeliat dari videonya, ketika video itu being taken, ketika itu video itu diambil, ya satu ya, posisi duduk kan kemudian dia tangannya, perhatikan dia tangannya lebih ke satu ya. Uh, Terus posisinya beda ketika kemudian beginikah atau uh, apa? Tangannya misalnya kemudian posisi tangannya ada di ini ya, di pahanya gini gitu atau bagaimana atau kemudian uh, lebih tangannya terbuka seperti itu kan beda gesture-nya. Jadi sikap tubuhnya. Tatapannya ketika misalnya saya bicara seperti ini, this non-text gitu. Kalau orang baca teks itu kan pasti kelihatan dari tatapan mata. Apakah Mbak Anggita sedang melihat teks atau sedang bicara langsung ke kamera, gitu kan ya. Nah, jadi itu yang kemudian bisa menjadi indikator-indikator eh, kalau mau dilatih untuk bisa natapnya, apakah saya sudah terlihat seperti orang yang happy atau ini, so that's all by design gitu. Jadi bisa dibuat seperti itu, Mas. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa Berarti dikatakan bahwa kalau ini by design ya? Bisa dikatakan Apa? seperti itu gak sih? Berarti bisa dikatakan bahwa ini by design ya? Bisa dikatakan seperti itu gak sih? Ini menarik. Pertanyaannya, ketika kemudian seseorang bisa menjelaskan kalimatnya, benar ya? Tadi, kalau Mas Leon tadi nanya ke saya, bisa ngulangnya sampai kalimat yang sama kedua kali. Pertanyaannya, penekanan kalimat pertama dan kalimat kedua ada bedanya nggak? Bisa ada bedanya. Baik tekanan, intonasi, bahkan kalimatnya pun bisa berbeda. Karena you lagi nggak baca teks, betul ya? Nah, kalau orang baca ini dan memberikan sebuah statement yang kurang lebih, itu tadi durasinya hampir 3 menit lebih ya, betul ya di videonya ya. Jadi itu durasi yang tidak pendek untuk menyampaikan sesuatu, untuk bisa bicara, dengan bicara dengan misalnya yang sifatnya mau spontan gitu ya, atau yang sifatnya kalau bahasa public speaking disebut dengan impromptu gitu. eh, Butuh tadi tuturan katanya lebih. Tapi kalau orang yang kamu benar nggak gini? Ya kalau saya misalnya melakukan itu apakah bagaimana? Apakah pasti benar? Nah ini kalimat yang biasa diucapkan orang ketika ada di posisi tanpa persiapan sama bedakan kalau kemudian orangnya. Jadi begini ya Mas Leon ya, berdasarkan dari waktu itu kejadiannya tanggal sekian jam sekian sampai detail banget. Nah itu yang kemudian perlu digali lebih lanjut. Apakah yang disampaikan itu sudah benar atau berdasarkan apa namanya skenario atau kemudian berdasarkan sesuatu yang dibuat sehingga menjadi baik atau menjadi indah gitu ya, kira-kira seperti itu. Bapak, kalau bisa Ya, disimpulkan dari ekspresinya itu emang benar sedih yang tulus atau memang ini adalah sedih yang dibuat-buat atau emang udah ada skenario-nya sebelumnya karena kan terlihat sekali ya Pak membaca saat dia berbicara itu Pak. ya, ini menarik. Siapapun yang ada di posisi eh, Mas Insan gitu ya, ada di situasi kayak gitu aja. Kita bicara di figur ini ya. Tapi siapapun yang ketika dia mengalami bisa sedih nggak? Sangat mungkin bisa di-trigger itu, gitu ya. Dengan kondisi seperti itu, secara umum, gitu ya. Kalau buat dia itu adalah sesuatu yang penting dan berarti dalam kehidupannya dia, karena dia harus kehilangan itu semua. Tapi pertanyaannya itu akan muncul, apakah sebagai sesuatu yang benar-benar membuat dia sedih dari hatinya, kemudian karena perlu di-trigger dengan apa? Pertanyaan berikutnya, apa yang Bapak atau yang Mas rasakan ketika Mas memberikan state atau apa yang muncul di hati Mas, di pikiran Mas ketika Mas menyampaikan itu. Nah, kan ini bukan dalam konteks wawancara, apa namanya? Dalam konteks sebuah pertemuan yang apa eh, boleh dibilang tidak terjadwalkan gitu ya. Nah, biasanya ekspresinya kan jauh lebih natural ya ketimbang oh saya mau ketemu kayak misalnya hari ini aja, saat ini aja.
saya mau ketemu Mbak Gita atau Mas Leon itu karena memang saya dalam posisi saya sedang lagi ada kelas, jadi makanya apa tampilannya bisa saya setting seperti ini karena memang saya habis ini saya harus ngajar gitu. Jadi titiknya kemudian bisa diatur gitu. Tapi kalau misalnya tidak saya siapkan tanpa persiapan tiba-tiba Mas atau Mbak nanyain langsung dari posisi itu pasti akan jadi lain ceritanya lagi. Begitu, Mas, Mbak. Mungkin kalau bisa contoh dari tiga Sorry, suaranya nggak terlalu bisa jelas, Mbak. Maaf, suaranya nggak terlalu jelas. bisa kalau dari segi itu Ki, suaranya nggak jelas, Ki. Mbak Anggi, saya nggak terlalu jelas ngedengar suaranya, terus terang. Maaf. Oke, saya coba tanya deh, gini, Pak, kalau misalnya kan kemarin sudah dilaksanakan permintaan dari permintaan maaf itu sudah dilaksanakan olehnya Hmm, gitu loh, oleh si Sanul hmm, ini. Nah, hmm, kalau dari sisi psikologi sendiri, hmm, permintaan maaf yang diminta, hmm. Gimana, Mas? Sorry, keputus. Suaranya nggak ada. Yang terakhir bagian apa? Boleh diulang? permintaan maaf yang diminta itu kan tidak datang dari hati ya, pasti karena karena sesuatu. Nah, kalau dari Ya, sisi psikologi sendiri, apakah permintaan maaf ini mampu untuk mengobati luka seseorang yang meminta untuk kamu melakukan sebuah permintaan maaf gitu loh. Dari sisi ya, psikologisnya ya. ya. Buat orang yang kemudian, kan orang tuh modelnya macam-macam misalnya. Maksudnya apa? Apakah ini sebagai sebuah yang bisa menjawab kebutuhan orang ini? Misalnya Mas Leon butuh makan, maka kemudian yang diberikan adalah air minum. Apakah itu ngejawab? Gitu ya. Atau kemudian apakah itu benar-benar jadi kebutuhan dia? Yang tahu kebutuhannya, yang tahu apakah itu hal yang sudah bisa dipenuhi dan menjawab jadi kebutuhannya itu, ya kalau secara apa namanya psikologi ataupun itu jadi kebutuhannya dia apa? Apakah cukup dengan permintaan maaf dan itu memang sudah jadi kebutuhan dia atau sebenarnya bukan cuma itu. Misalnya ada orang yang cukup dengan mendengar itu buat dia sudah cukup. Nah, hanya kemudian ada orang yang cukup perlu melihat melihat apa yang dia lakukan gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Tapi ada orang yang butuh dapat apa? Treatment, apa? Aksi gitu ya. Nah, ketika dia sudah melihat aksi ngarahnya ke titik yang dia harapkan dan dia mendapatkan itu maka bisa terpenuhi. Kan itu jadi teori kebutuhan dasar manusia ya. The psychological effects-nya kan terjadi di situ. Ketika kamu butuhnya didengar, maka kamu duduk diam mendengarkan apa yang jadi kebutuhan orang itu, maka gitu ya, buat dia itu sudah terpenuhi. Nah, kembali lagi, ukuran terpenuhi atau tidaknya itu kan kembali ada di subjektivitas dari masing-masing atau subjeknya ini. Seperti apa? Kalau memang menurut menurut dalam konteks inilah Mas Insan merasa bahwa Mbak Mawa itu ketika disampaikan itu buat dia sudah cukup, bisa jadi itu sudah menjawab. Tapi bagaimana dengan kalau misalnya ternyata tidak hanya sekedar bicara, tapi kemudian ada hal-hal yang kemudian perlu apa dilakukan dan perlu ada bukti bahwa dia menunjukkan ke arah situ, pasti akan jadi ceritanya kan jadi berbeda lagi gitu ya. Nah, itu yang kemudian pembelajarannya adalah kenali setiap pasanganmu itu kebutuhannya seperti apa. Ada yang perlu dilayani, ada yang perlu dilakukan dengan apresiasi, ada yang perlu diafirmasi, disampaikan kata-kata baik. Nah, mana nih gitu ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi, Mas, Mbak? kalau ditunjukkan jadinya seperti apa Pak? Permintaan maaf yang
Maksudnya apa? sedih Permintaan lah apa? itu Mbak, itu juga eh, saya nggak bisa dengar dengan jelas, Mbak. Maaf, maaf banget. Saya nggak bisa, belum bisa mendengar dengan jelas kalimatnya Mbak Gita. Saya cuma dengar permintaan maafnya apa gitu. Saya nggak, maaf, belum. Oke, oke, bisa. Oke, apakah permintaan maaf itu dari hati dan kesedihan itu em, kemudian juga datang dari hati? Eh, Konteks dari hati atau perasaan atau lebih tepatnya emosi itu muncul dalam bentuk perilaku gitu ya. Perilaku. Ketika misalnya dia merasa bersalah, maka bisa jadi salah satu indikatornya orang ini biasanya kalau berhadapan dengan yang langsung, berhadapan dengan pribadinya langsung, bisa jadi dia tidak akan berani menatap. Itu yang pertama. Yang kedua, sikap tubuhnya juga pasti kalau memang misalnya perasaan bersalah, sikap tubuhnya pasti juga akan berbeda. Bagaimana sih kalau seseorang misalnya menyatakan rasa bersalah ini dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya gitu ya. Jadi kalimat-kalimat itu, terus kemudian bagaimana kalau dia memang benar-benar ungkapkannya secara spontan gitu ya. Ketika itu memang dasarnya datang dari hati, kalimatnya itu pun kalau dia memang punya kedekatan dari hati atau secara emosional sangat dekat, maka kalimatnya pun akan jadi kalimat yang tidak hanya sekedar susunan kalimat yang bagus, yang indah, tapi juga bagaimana memperlihatkan kedekatan hubungan secara emosional gitu ya. Nah, kategorinya ini apakah sudah bisa diidentifikasikan atau sudah bisa dijelaskan dari statement yang terjadi? Nah, seberapa dekat dan kemudian seberapa dalam setiap orang punya relasi itu yang kemudian bisa akan terlihat, apalagi kalau dia interaksinya langsung. Kalau tidak interaksi langsung, ya karena sekarang juga lebih ke sosial media, ya apakah itu kemudian bisa diartikan atau sebenarnya hanya dalam konteks untuk meyakinkan secara publik saja ya. Ya kalau memang benar-benar mau disampaikan, ya ketemu langsung orangnya. Kalau perlu direkam, ya itu misalnya seperti itu ya. Eh, dan itu rekamnya juga mungkin dengan candid camera, maka kemudian itu kan terlihatan naturalnya seperti apa. Apakah itu yang dimaksud begitu Mbak? Monggo silahkan. Jadi pasti bisa dilihat dari raut wajah, kata-kata, ekspresi, gerak tubuh itu pasti juga sangat bisa terobservasi seseorang itu dengan tulus menyampaikan permintaan maafnya. Kalau istilah ini dari hati, tapi sebenarnya secara emosional gitu ya, yang terungkap. Bisa begitu, Mbak. Oke.